13 kita akan perkuliahan pagi ini. Tolong yang lainnya on cam ya. Sesuai dengan kesepakatan kita, ya, hari ini Anda mau belajar apa silahkan. Kemudian Anda harus tentukan sendiri siapa yang akan presentasi. Nanti yang tidak presentasi punya kewajiban untuk bertanya. Ya, mudah-mudahan Anda semua sehat dan juga semangat di bulan Ramadan puasa yang ke-17 ya, tetap sehat, tetap semangat sehingga bisa melaksanakan semua aktivitas dengan baik. Baik, tanpa panjang kata kita mulai saja perkuliahannya. Silakan siapa yang presentasi, saya tetap mengikuti. Terima kasih Bu Titin. Jadi hari ini kami akan membahas tentang lipid dari kelompok 10. Mungkin bisa izin share screen. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman dan Bu Titin. Salam sejahtera, semoga hari ini kita bisa diberkahi dan semoga pembelajaran hari ini dapat kita terima dengan baik dan diskusi berjalan dengan baik juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang lipid. Next. Kami dari kelompok 10 ada Melstiani Fitri, saya Muhammad Izzat dan Rimba Liewa. Next. Ya, jadi di sini yang akan kami bahas adalah pertama ada definisi, fungsi, dan sifat lipid secara umum, kemudian asam lemak jenuh dan tak jenuh, kemudian ada lipid sederhana dan lipid kompleks. Oke, yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, silakan. Baik, pembahasan pertama yaitu definisi, sifat, dan fungsi lipid. Definisi lipid. Lipid adalah kelompok senyawa heterogen yang berkaitan dengan asam lemak. Lipid oleh tubuh disimpan sebagai penghasil energi. Lipid mempunyai struktur utama tersusun dari hidrokarbon dan oksigen dengan sifat umum yaitu tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik seperti benzen, ether, dan kloroform. Sifat umum lipid yang pertama, pada suhu kamar, lipid hewan pada umumnya berupa zat padat, sedangkan lipid tumbuhan berupa zat cair. Lipid yang memiliki titik lebur tinggi mengandung asam lemak jenuh. Lipid yang memiliki titik lebur rendah mengandung asam lemak tak jenuh. Tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik. Secara kimia, penyusun utama adalah asam lemak. Dalam 100 gram lipid, terdapat 95% asam lemak. Lipid bersifat amfipatik karena memiliki ujung bersifat nonpolar dan polar. Fungsi umum lipid yang pertama sebagai penyimpan energi dan transport, lalu struktur membran, kulit pelindung, komponen dinding sel, dan penyampai kimia. Fungsi lainnya dari beberapa referensi yaitu sebagai komponen struktur membran. Semua membran sel termasuk mielin mengandung lapisan lipid ganda. Fungsi membran diantaranya adalah sebagai barrier permeable. Lalu fungsi yang kedua, lapisan pelindung dinding sel. Fungsi membran yang sebagian besar mengandung lipid seperti barrier permeable untuk mencegah infeksi dan kehilangan atau penambahan air yang berlebihan. Lalu bentuk energi cadangan. Sebagai fungsi utama, triasil gliserol yang ditemukan dalam jaringan adiposa. Lalu kofaktor atau prekursor enzim untuk aktivitas enzim seperti fosfolipid dalam darah, koenzim A, dan sebagainya. Lalu komponen hormon dan pelarut vitamin A, D, E, dan K, contohnya seperti prostaglandin, asam arakidonat adalah prekursor untuk biosintesis
prostaglandin, hormon steroid, dan lain-lain. Lalu yang terakhir, insulasi barier, penyekat panas, insulator. Untuk menghindari panas, tekanan listrik, dan fisik. Lipid berfungsi sebagai penyekat panas dalam jaringan subkutan dan sekeliling organ tertentu dan bekerja sebagai penyekat listrik atau electrical insulator yang memungkinkan perambatan cepat gelombang depolarisasi sepanjang syaraf bermielin. Lalu ada klasifikasi lipid, yang pertama berdasarkan struktur. Ada lipid dengan rantai hidrokarbon terbuka dan lipid dengan rantai hidrokarbon siklis. Lalu ada klasifikasi lipid berdasarkan fungsi. Yang pertama lipid simpanan atau storage lipid, lalu yang kedua lipid struktural atau penyusun membran atau membran lipid. Lalu yang ketiga ada lipid fungsional sebagai tanda atau signal kofaktor dan pigmen. Penggolongan lipid ada 3. Yang pertama ada asam lemak, yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Lalu ada lipid sederhana dan lipid kompleks. Materi selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Selanjutnya ada asam lemak. Asam lemak merupakan asam monokarboksilat rantai panjang dengan rumus umumnya CH3 CH2NCOOH atau CnH2n+1COOH. Asam lemak merupakan asam organik berantai panjang yang mempunyai atom C dari C4 sampai C24, paling banyak C16 sampai C18. Memiliki satu gugus karboksilat yaitu COOH pada ujungnya dan ekor hidrokarbon nonpolar yang panjang menyebabkan lipid bersifat tidak larut dalam air dan tampak berminyak atau berlemak. Asam lemak berfungsi sebagai zat penyusun lemak tubuh atau dapat juga digunakan tubuh untuk menghasilkan energi. Next. Sifat fisik asam lemak. Asam lemak dengan atom C lebih dari 4 tidak larut dalam air, tapi larut dalam pelarut nonpolar. Asam lemak dengan atom C kurang dari 4 dapat larut dalam air, contohnya asam asetat dan butirat. Asam lemak dalam suasana basah membentuk garam disebut saponus atau sabun. Sifat kimia asam lemak. Asam lemak adalah asam lemah. Bila larut dalam air, maka molekul asam lemak terionisasi sebagian dan melepaskan ion H-. Next. Nah, asam lemak digolongkan menjadi asam lemak jenuh dan tidak jenuh. Asam lemak jenuh yaitu asam lemak yang semua ikatan atom karbon pada rantai karbonnya berupa ikatan tunggal. Nah, ini struktur asam lemak jenuh. Sifatnya asam lemak jenuh bersifat stabil, makin panjang rantai C, semakin tinggi titik leburnya. Tidak mudah teroksidasi dan tidak berubah menjadi asam lemak trans atau senyawa berbahaya lainnya. Asam lemak jenuh dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. Semakin panjang rantai karbon dan semakin banyak jumlah ikatan rangkapnya, maka semakin besar kecenderungan untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Next. Nah, di samping ini ada contoh asam lemak jenuh. Yaitu ada asam kaprilat, asam kaprat, asam laurat, asam miristat, asam palmitat, asam stearat, asam arakidat, asam behenat, asam lignokerat, dan asam kerotat. Fungsi asam lemak jenuh yaitu berfungsi dalam menyehatkan tulang. Contohnya, susu yang memiliki kemampuan menyehatkan tulang. Yang kedua, melindungi organ tubuh. Contohnya, melindungi hati dari alkohol. Yang terakhir, membantu daya tahan tubuh. Contohnya, konsumsi daging dapat menambahkan daya tahan tubuh. Next. Nah, asam lemak tidak jenuh. Asam lemak tidak jenuh yaitu asam lemak yang memiliki ikatan rangkap pada rantai karbonnya. Nah, ini struktur asam lemak tidak jenuh. Sifatnya, asam lemak tidak jenuh memiliki titik cair lebih rendah daripada asam lemak jenuh. Semakin banyak ikatan rangkap, semakin rendah titik leburnya. Jadi next. Fungsi lemak tak jenuh. Fungsi asam lemak tidak jenuh.
dapat membantu menurunkan LDL atau kolesterol jahat, mengusir lemak jenuh yang menempel pada arteri sehingga aliran darah kembali lancar, mencegah penyakit kardiovaskular atau jantung. Ini contoh asam lemak tidak jenuh, yaitu asam palmitoleat, asam oleat, asam linolenat, asam arakidonat. Next. Selanjutnya ada lipid sederhana. Lipid sederhana adalah asam lemak yang terikat dengan alkohol, contohnya gliserida dan lilin. Next. Gliserida adalah ester antara asam lemak dengan gliserol. Fungsinya, gliserida adalah sebagai molekul penyimpanan energi berupa lemak atau minyak. Lemak merupakan trigliserida. Lemak umumnya diperoleh dari hewan, berwujud padat pada suhu ruang, tersusun dari asam lemak jenuh. Minyak, lemak fungsi selanjutnya merupakan bahan kalori cadangan, berpartisipasi dalam termoregulasi organisme. Terakhir, memberi tubuh perlindungan terhadap trauma fisik dan membantu menjaga organ tetap di tempatnya. Next. Sifat fisik gliserida tidak larut dalam air dan larut dalam pelarut nonpolar, tetapi kelarutannya dalam air meningkat ketika jumlah atom karbon dalam rantai hidrokarbon berkurang dan instaurasinya meningkat. Titik lebur rendah pada lemak yang mengandung asam lemak rantai pendek atau tidak jenuh. Sementara itu, relatif tinggi lemak dengan rantai panjang dan asam lemak jenuh. Atas dasar kondisi fisik, mereka pada suhu kamar adalah kebiasaan untuk mengklasifikasikan lemak dalam pemendekan jika mereka padat dan dalam minyak jika mereka cair. Next. Nah, jika gliserol berikatan dengan satu asam lemak disebut monogliserida. Jika berikatan dengan dua asam lemak disebut digliserida. Dan jika berikatan dengan tiga asam lemak dinamakan trigliserida. Strukturnya, jadi ini gambar strukturnya. Bisa di next. Selanjutnya, lilin atau wax. Lilin merupakan asam lemak rantai panjang diesterifikasi dengan alkohol rantai panjang. Lilin tidak larut di dalam air atau hidrofob dan sulit dihidrolisis. Lilin dapat diperoleh dari lebah madu atau beeswax dan dari ikan paus. Karena memiliki kemampuan sebagai water repellent dan bentuknya yang padat, lilin sering digunakan sebagai lapisan pelindung untuk kulit, rambut, dan lain-lain, baik pada hewan maupun pada tumbuhan. Bisa di next. Fungsi lilin. Pada unggas yang berenang, lilin menjadikan bulu tidak lekat dengan air. Pada daun, lilin menjadi lapisan lilin pelindung. Pada vertebrata, lilin menjadi kulit pelindung. Dan pada plankton, lilin digunakan sebagai cadangan utama energi. Next. Selanjutnya akan dibahas dengan teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam lipid kompleks. Lipid kompleks itu merupakan lipid asam lemak gliserol yang berikatan dengan senyawa lain, yaitu senyawa seperti fosfat atau senyawa karbohidrat. Oke, mungkin langsung next. Oke, pertama kita punya fosfolipid. Apa itu fosfolipid? Jadi fosfolipid ini adalah salah satu dia berfungsi sebagai fungsinya itu struktural. Mungkin kita udah sering dengar ya di biologi umum juga
ada namanya fosfolipid bilayer gitu, yaitu dia menyusun membran. Sifatnya itu amfifilik, yaitu dua ujung dengan sifat yang berbeda. Ujung atas yang hidrofilik, base itu hidrofilik, itu dia polar, dan ujung yang lainnya, yaitu yang tails itu dia ujung non-polar, yaitu hidrofobik. Dia itu mampu mengikat alkohol lain karena dihasilkan dari asam fosfat yang berikatan dengan ester. Nah, bisa terlihat asam fosfat berikatan dengan kolin. Next. Oke, ini ada gambar dari fosfolipid bilayernya. Itu berfungsi sebagai fungsi struktural. Nah, fungsi lainnya adalah untuk mencegah penguapan air yang berlebihan dan berperan dalam emulsi lipid di dalam saluran pencernaan. Next. Karena tadi salah satu sifatnya itu kan dia bisa berikatan dengan alkohol. Nah, jadi jenis fosfoglicerida ini dibedakan menurut jenis alkohol yang berikat dengan kepala polarnya. Senyawa induk fosfoglicerida adalah asam fosfatidat yang tidak memiliki kepala alkohol. Jadi senyawa induk fosfoglicerida itu yang tadi dia nggak punya kepala alkohol. Nah, di sini contohnya itu yang memiliki kepala alkohol itu ada fosfatidiletonamin atau cefalin, yaitu kepala yang mengandung alkohol etatolamin. Kalau misalnya dilihat strukturnya ada yang bawah, yang keempat, kalau dihitung dari 1, 2, 3, 4. Yang fosfatidiletonamin. Nah, kan di ujungnya kelihatan itu alkoholnya. Ayo diulangi Alkoholnya itu bacanya gimana? fosfatidilethanolamin. Penggalan lanjut. katanya yang benar. Ayo. Fosfatdilethanolamin. Iya. Fosfatidil, etanol. Itu kan ada kata-kata itu, etanol, amin. Nah, artinya apa? Fosfatidil etanol amin. Jadi dia itu mengandung alkohol, jenisnya itu etanol amin. Jadi etanol dan amina. Satu ada NH3-nya. Terus lanjut ke fosfatidicholin, yaitu kepalanya itu mengandung alkohol jenis kolin yang di sini nggak ada contohnya ya. Terus di sini ada fosfatidilserin, itu dia mengandung asam hidroksamin yang ada di gugus kepalanya. Asamnya hidroksamin. Yang fosfat yang di samping kanannya fosfatidil etanolamin. Di samping kanannya ada fosfatidilserin. Nah, serin itu kan dia gugusnya itu hidroksamin. Ada amina, ada hidroksanya. Kalau tadi yang fosfatidiletamin itu fosfatidil etanolamin, dia itu nggak ada hidroksinya. Kalau misalnya fosfatidilserin, dia ada hidroksinya. Lanjut ke fosfatidil inositol ya. Dia mengandung alkohol siklit inositol kardiolipin yang ditemukan secara khas pada membran mitokondria dalam. Next. Oke, selanjutnya itu ada sphingolipid. Sphingolipid itu merupakan fosfolipid yang tidak diturunkan. Jadi kalau misalnya berancu pada strukturnya fosfolipid, sphingolipid ini itu tidak diturunkan dari asam lemak dan termasuk ke dalam lipid yang non-gliserida karena tidak mengandung gliserol. Nah, sphingolipid ini tersusun atas satu molekul alkohol amino yang berantai panjang sphingosine. Bisa juga disebut ceramida ya nanti. Oke, atau satu di antara senyawa turunannya dan satu alkohol polar pada bagian kepala. Sphingolipid ini
berfungsi juga sebagai komponen membran. Nah, pada manusia 20% dari lipid merupakan sphingolipid. Nah, terdapat 3 jenis, 3 subkelas ya di sini tulisannya, yaitu ada sphingomyelin, cerebrosida, dan gangliosida. Next. Nah, sphingomyelin ini karena sesuai nama ya, myelin, yaitu penyusun selubung myelin serabut saraf. Ciri paling tampak kalau dilihat dari strukturnya itu, dia ini emang sphingolipid paling sederhana. Ciri paling tampaknya itu adalah dia mengandung fosfat. Dia mengandung gugus fosfat yang berikatan dengan polin dan sphingosine-nya. Next. Selanjutnya ada, nah ini cerebrosida. Jadi cerebrosida itu masuk ke dalam jenis glikopiobolipid. Glikopiobolipid ini kalau misalnya cuma berhubungan dengan satu molekul glukosa, dia disebut cerebrosida. Tapi kalau 2 atau lebih, dia bisa disebut dengan glosida atau netral glikosida. Nah, cerebrosida ini itu merupakan sphingolipid ceramida dengan suatu monosakarida seperti glukosa atau galaktosa sebagai gugus kepala polar. Dia beda sama tadi yang myelin, dia itu tidak mengandung fosfat. Next. Selanjutnya ada gangliosida. Gangliosida ini adalah ceramida yang gugus kepalanya itu oligosakarida kompleks. Dan dia tidak mengandung fosfat. Jadi kepalanya itu oligosakarida kompleks. Nah, dia itu dapat ditemukan di ujung syaraf tempat terikatnya molekul neurotransmitter ya, atau sinapsis, dan merupakan sphingolipid yang paling kompleks. Karena seperti yang kita lihat, yaitu yang terlihat ya, dia punya lebih dari 1 gula, dia oligosakarida yang berikatan dengan lipid. Next. Selanjutnya ada steroid. Nah, steroid ini merupakan molekul kompleks yang larut di dalam lemak. Nah, steroid ini memiliki struktur dasar 17 atom karbon yang membentuk 3 cincin sikloheksana dan 1 cincin siklopentana. Bisa dilihat di struktur di bawah. A, B, C itu sikloheksana dan yang D itu siklopentana. Kalau bisa dihitung sudut-sudutnya itu ada 17 atom. Yang bisa dilihat di 17 atom karbon, bisa dilihat di nomor sampingnya. Tapi di nomor sampingnya kan ada sampai 27 nomor atom. Maksudnya ini struktur dasarnya itu tuh dia punya siklis. Jadi tadi kalau misalnya masuk ke klasifikasi berdasarkan struktur, dia masuknya ke yang tertutup ya, yang tidak terbuka, hidrokarbon tertutup. Terus perbedaan jenis steroid yang satu dengan steroid yang lain itu terletak pada gugus fungsional yang diikat. Nah, jadi perbedaannya itu dari gugus yang diikat oleh 4 siklis ini. Di tahap oksidasi tiap-tiap cincin. Nah, steroid itu meliputi sterol, kolesterol, hormon adrenal, dan hormon seks. Steroid yang paling banyak adalah sterol, yang merupakan steroid alkohol. Nah, dalam tubuh manusia, steroid itu berfungsi sebagai hormon, misalnya testosteron dan progesteron. Nah, steroid lainnya adalah kortison. Hormon ini berhubungan dengan proses metabolisme karbohidrat. Kalau tadi terkait dengan membran, kayak tadi sphingolipid, ya kan? Terus sama fosfolipid, dia kan berfungsi secara struktural. Kalau steroid ini berfungsi secara fungsional. Maksudnya apa? Dia itu berfungsi sebagai hormon. Next. Steroid adrenal itu, terbagi lagi, ada steroid adrenal. Nah, jadi dia adalah hormon yang disekresikan oleh kelenjar-kelenjar adrenal, itu terletak di ginjal. Nah, kortikosteroid itu merupakan hormon penting yang langsung disekresikan kelenjar adrenal ke dalam darah. Nah, jenisnya itu ada hidrokortison, yaitu kortisol, yang menjaga tekanan darah dan mengatur karbohidrat, protein, lemak, dan karbohidrat. Selanjutnya ada kortikosteron untuk
untuk sintesis karbohidrat dan degradasi protein. Nah, selanjutnya ada aldosteron membantu dalam mengendalikan kadar natrium dan kalium dalam tubuh. Dilihat dari strukturnya yang digambar samping, perbedaan dari kortisol, kortison, kortikosteron, ya, dan aldosteron gitu. Itu dari yang diikatnya. Kelihatan bedanya? Kalau misalnya di kortisol itu di cincin nomor berapa tuh yang kalau misalnya tadi kan di C itu dia mengikatnya OH, kalau misalnya di kortison dia mengikatnya O aja. Terus kalau misalnya masuk ke aldosteron, nah dia ketika di kortisol dan baik. Ini nggak bisa annotate ya. Oh, udah nggak bisa. Dia itu berikatan dengan CHO, aldosteron. Next. Pertama dan selanjutnya. Mas kayaknya ini ada yang ketuker deh, bisa di Oh, oke. Itu atas salah tulisan ya. Itu bukan proteolipid tapi masih steroid. Yaitu tipe. Pertama ada steroid seks, terus ada steroid anabolik. Nah, steroid seks ini terbagi jadi androgen, yaitu hormon seks pria, dan estrogen, hormon seks wanita. Adalah jenis utama dari steroid seks. Jenis utamanya ada dua itu tadi. Kemudian kedua hormon ini penting dalam dorongan reproduksi ya, fungsi reproduksi seperti seks dan kesuburan. Kalau lihat dari strukturnya, ada testosteron dan estradiol. Bedanya di mana? Bedanya di ujung. Bedanya kalau misalnya testosteron itu dia mengikat OH dan 2 metil CH3. Terus di ujungnya dia cuma mengikat berikatan rangkap dengan O. Sedangkan kalau estradiol dia hanya mengikat hidroksi dan metil, kemudian berikatan dengan hidroksi lagi di ujung yang sikloheksana dan yang di siklopentananya. Terus steroid anaboliknya itu selanjutnya ada steroid anabolik, yaitu dia semacam hormon pertumbuhan. Dia meningkatkan pertumbuhan otot dan membantu pengembangan dan pemeliharaan karakter yang maskulin. Contohnya itu garam ampedu dan sterol. Tadi sterol itu steroid yang berikatan dengan alkohol, hidroksi. Itu yang gambar tengah itu struktur umum dari sterol. Lalu sterol ini terbagi menjadi kolesterol, sitosterol, dan kompesterol. Next kita akan bahas kolesterol. Nah, kolesterol ini strukturnya dari kolesterol. Nah, kolesterol ini merupakan komponen utama pada struktur selaput sel dan merupakan komponen utama sel otak dan saraf. Kolesterol merupakan bahan perantara untuk pembentukan sejumlah komponen penting seperti vitamin D, untuk membentuk dan mempertahankan tulang yang sehat. Terus sebagai hormon seks, contohnya estrogen dan testosteron, terus dan asam ampedu. Nah, merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem membran dari hewan eukariotik bersama dengan fosfolipid dan protein. Next. Oke, selanjutnya ada proteolipid. Sebenarnya sebelumnya ini tuh proteolipid. Nah, proteolipid ini merupakan lipid sebelumnya ini tuh lipoprotein dapatnya, tapi karena kemarin Bu Titin kan bilang kalau misalnya yang di belakang itu lebih banyak
Nah, jadi apa sih bedanya proteolipid dan lipoprotein? Nah, proteolipid ini dia itu lipid yang tersusun atas satu residu asam amino yang digabungkan. Ini sifatnya itu tidak larut dalam air, kayaknya ketutupan sama gambar yang ini. Terus kalau misalnya lipoprotein, yaitu protein yang berikatan dengan lipid, jadi lipidnya lebih sedikit. Terus dia itu larut dalam air. Nah, kalau cara ini secara struktur bisa dilihat dari struktur proteolipid. Dia punya matriks protein, dia juga punya layer dari lemak tadi. Next. Oke, mungkin sekian presentasi dari kami. Semoga presentasi dari kami bisa dapat dimengerti. Mohon kiranya dimaafkan bila ada yang kurang mengerti, bisa ditanyakan juga. Terima kasih. Kemudian, apa kita langsung masuk ke sesi diskusi aja? Silakan lanjut dengan diskusi dulu, nanti di bagian akhir baru saya memberikan masukan dan juga meluruskan apa-apa yang mungkin dirasa kurang tepat. Oke, mungkin karena kita tadi arahan dari Bu Titin untuk langsung diskusi, mungkin untuk teman-teman yang punya pertanyaan bisa langsung raise hand. Oke, Nelia bisa memberikan pertanyaannya. Jangan lupa diketik di kolom chat juga ya, teman. Baik, terima kasih kepada Izzat dan teman-teman kelompoknya yang telah mempresentasikan materinya dengan sangat baik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nelia Setiarini dari kelompok 9, izin bertanya, bagaimana metabolisme lipid di dalam tubuh kita? Terima kasih. Next, Deva bisa memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Ijat atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deva Dewianasari dari kelompok 1. Izin sebelumnya terima kasih kepada kelompok 10 yang telah mempresentasikan dengan baik. Saya izin bertanya mengenai reaksi kimia apa saja yang terjadi pada lipid. Terima kasih. Next, mungkin kita tampung dulu ya teman-teman, pertanyaannya bisa diketikkan di kolom komen, di kolom chat, terus masuk ke Mutia, silakan memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Ijat. Sebelumnya terima kasih kepada kelompok 10 yang sudah mempresentasikan materi hari ini dengan baik. Saya Mutia Yarsihab dari kelompok 7 izin bertanya, keberadaan triasil gliserol itu salah satunya ada di dalam mentega. Lalu mentega itu kan bersifat lunak ya. Lalu apakah sifat tersebut berkaitan dengan karakteristik triasil gliserol sendiri? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mutia. Selanjutnya dari William ya. William Lenayara, silakan. Baik, terima kasih kelompok 10 atas presentasinya. Saya William Rendara dari kelompok 6 izin bertanya mengenai apakah semua lemak jenuh itu hanya meningkatkan kadar kolesterol saja atau tidak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih William. Terus kita tampung dulu ya semua pertanyaannya. Terus selanjutnya ada dari Santi, silakan Santi. Baik, terima kasih Izzat. Saya Santi Suryani dari kelompok 8 izin bertanya, bagaimana cara lilin dapat digunakan sebagai lapisan pelindung untuk kulit, rambut, bulu, dan lain-lain, baik pada hewan dan tumbuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih Santi. Selanjutnya Siti, silakan.
Baik, terima kasih Izat. Saya Siti Nurlela dari kelompok 4 izin bertanya. Mengapa lemak tak jenuh itu lebih cepat teroksidasi daripada lemak tak jenuh? Lemak jenuh. Berikan alasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Mungkin sambil nunggu Melvi masukin pertanyaan, saya bakal coba jawab pertanyaan dari... Sebentar Izat, sebelum menjawab pertanyaan ya, saya mengingatkan coba belajar menjawabnya itu berdasarkan logika. Ya, analisis. Jadi coba dilatih kemampuan analisisnya. Ketika ada pertanyaan, bagaimana Anda bisa menganalisis jawaban berdasarkan konsep-konsep yang tadi sudah disampaikan. Jadi jangan langsung browsing, cari, terus klik satu kata, ada jawaban, itu yang dibacakan. Jangan seperti itu. Ya, coba saya ingatkan seperti itu, supaya kita semua melatih kemampuan analisis Anda. Silakan Izat. Izat akan menjawab pertanyaan siapa, Izat? Oke, saya coba jawab pertanyaan Mutia Ayar Siap dulu. Pertanyaannya, keberadaan triglycerol salah satunya adalah mentega. Mentega bersifat lunak. Apakah sifat tersebut berkaitan dengan karakteristik triglycerol? Pertama, tadi kan salah satu sifat umum dari lipid itu kan ketika C-nya lebih dari 4. Bentar, jadi ini berkaitan dengan struktur. Tadi kan salah satu sifat dari asam lemak kan ketika asam lemak jenuh ya. Ketika sifat fisik dari asam lemak secara umum, sifat fisik dari asam lemak itu ketika C-nya lebih dari 4 itu dia tidak larut dalam air tapi larut dalam pelarut non-polar. Nah, jika asam lemaknya C-nya itu kurang dari 4 berarti dia dapat larut di dalam air. Nah, mentega ini dengan sifatnya ya yang padat dan perbedaannya dengan minyak yang cair ini berikatan dengan jumlah C-nya, dengan jumlah C-nya. Jadi kan mentega itu adalah suatu campuran triaglycerol ya. Nah, asam lemaknya itu dia C-nya pendek. C-nya pendek. Asam lemak C-nya pendek, maksudnya gimana? Kok C-nya pendek? Emang C ada yang panjang, ada yang pendek? Rantainya itu pendek. Rantainya pendek karena hidrokarbon itu kurang. Rantainya pendek karena yang tadi salah satu sifat asam lemak karena C-nya itu jumlahnya itu kurang dari 4. Jadi dia itu bisa larut dalam air. Terus dia juga memiliki titik leleh yang lebih kecil. Nah, dari sifat titik leleh ini menunjukkan bahwa mentega ini bersifat lunak di dalam suhu kamar. Apakah menjawab pertanyaannya? Sudah, Izat. Terima kasih. Ayo, jangan asal jawab sudah, Izat. Terima kasih. Mentega itu apa sih? Ya, nah ini nih model diskusi. Gini ya, teman-teman, yang namanya diskusi itu jangan hanya satu arah atau dua arah. Ya, ini yang belajar kita semua. Jadi
semuanya ikut berpikir gitu. Jangan karena Mutia yang bertanya, Izat yang menjawab, ya udah itu urusan Mutia dan Izat. Saya berharap tidak demikian. Ya, semuanya ikut berpikir. Nanti boleh juga mengungkapkan pendapatnya. Dan jangan ketika dijawab kasihan temennya, ya udahlah, udah cukup gitu. Padahal sebenarnya mungkin masih ada konsep-konsep yang perlu diberi penekanan-penekanan supaya tidak keliru gitu. Ya. Coba balik lagi, triasilgliserol itu apa sih? Dari tadi saya belum lihat gambar struktur yang awal ya, yang tentang asam lemak. Ya, jadi Anda kalau kita menyimak tadi penjelasan dari kelompok pemateri bahwa yang namanya lipid itu komponen terbesarnya adalah asam lemak. Itu konsep pertama. Jadi lipid apapun pasti di situ dia mengandung asam lemak. Gitu. Nah, asam lemak itu apa? Nah, asam lemak itu apa sih? Apa Izat? Asam lemak itu struktur umumnya apa? Rumus umum asam lemak itu CH3, CH2, COOH. Kok CH3, CH2? Oke lah kalau itu kamu katakan CH3, CH2. CH3, CH2 itu apa? Sebagai apa? Dia hidrokarbon, jadi Nah, asam lemak itu hidrokarbon. Dia kan alkilnya itu. Ya. Terus gugus fungsinya apa? gugus fungsinya COOH Yang itu mana di situ? Gugus fungsinya yang mana? Nah, makanya saya COOH. bilang, ya COOH. Harusnya gambarnya rumus umum gimana? RCOOH. Coba tuliskan. Ada nggak yang rumus umum seperti itu? Bisa ada yang bantu tuliskan RCOOH. Oke. Nah, di mana RCOOH ini, ya kalau kita lihat R-nya itu adalah rantai hidrokarbon. Nah, ini yang kita sebut sebagai bagian ekor. Ya, sedangkan COOH ini yang gugus fungsi, namanya gugus apa kalau COOH berarti? COOH berarti? Ester. Oh, ester. Asam karboksilat. Ya, karboksilat. Jadi asam lemak itu sebenarnya asam karboksilat. Ya, COOH. Makanya dia dikatakan asam, dia bersifat asam. Karena dia bisa terionisasi melepaskan ion H+. Ya, sehingga terbentuk RCOO negatif tambah H+ gitu. Ya, makanya dikatakan dia sebagai asam. Nah, bagian kepala ini, ya gugus karboksilat inilah yang sifatnya polar. Nah, itu tadi karena dia bisa terionisasi gitu. Ya, membentuk kutub negatif dan positif. Sedangkan bagian R-nya, ya, R ini yang kita sebut sebagai ekor. Ini yang bagian yang bersifat hidrofobik. Ya, hidrofobik dia. Ya, R ini apa? Rantai hidrokarbon. Pada bagian akhir ya, bagian paling ujung dari ekor itu dia adalah gugus metil selalu CH3. Nah, CH3 kemudian CH2 sebanyak N. Nah, ini tergantung pada jenis asam lemaknya. Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan karakteristik dari asam lemak ini karena dia merupakan komponen dari lipid ya, sehingga keberadaan asam lemak ini
juga akan mempengaruhi karakteristik dari lipid yang bersangkutan gitu. Nah, pertama, panjang rantainya. Kedua, ada tidaknya ikatan rangkap. Itu. Makin panjang rantai, berarti dia makin mudah larut atau sukar larut di air. Ayo, R itu tadi bagian apa? Sifatnya apa R? Polar atau non-polar? Ayo. Dia non-polar, Bu. Non-polar. Ya, bukan cuma Izat ya yang harus menjawab semuanya. Saya bertanya untuk semua. Ya, kecuali Anda yang lain nggak mau belajar ya terserah. Dia kan sifatnya non-polar, itu yang R-nya tadi. Ya, hidrofob non-polar. Itu bagian ekor. Kalau bagian kepala tadi gugus karboksilat sifatnya hidrofil ya dan polar. Makanya dia ini punya sifat yang agak apa ya di antara polar dan non-polar begitu. Nah, maka kalau tadi saya katakan R-nya semakin panjang berarti dia semakin polar. Ya, sukar larut, semakin non-polar. Gitu. Ya. Nah, ditambah lagi ada karakteristik lain karena ada asam lemak jenuh dan tak jenuh. Ya, untuk asam lemak jenuh itu ada ikatan rangkap. Nah, dengan adanya ikatan rangkap ini juga makin menyebabkan dia makin sukar larut. Gitu. Ya. Dan makin menyebabkan juga konsistensi padat. Gitu. Ada tidaknya ikatan rangkap. Nah, ini menyebabkan adanya asam lemak jenuh dan tak jenuh gitu. Nah, tentang mentega itu padat atau cair? Ya, hati-hati, ada mentega, ada margarin. Nah, mungkin yang perlu ditambahkan di sini ya tadi nyambung pertanyaan siapa tadi? Tentang reaksi-reaksi apa saja yang terjadi pada asam lemak, ya, pada lipid berdasar atau bisa juga itu dikatakan sifat kimiawinya itu seperti apa? Ada karakter yang disebut autooksidasi. Jadi dia proses oksidasi dengan sendirinya. Nah, ini bisa terjadi contohnya pada proses minyak goreng yang dibiarkan terlalu lama. Ya, maka timbul reaksi autooksidasi yang salah satu akibatnya adalah aroma tengik. Tahu minyak yang udah lama? Ya. Dan juga minyak goreng yang dipakai berulang-ulang, Anda pernah coba gimana? Kekentalannya berubah nggak? Minyak goreng. Nah ini loh, jadi biokimia harus, ini yang namanya analisis, Anda harus bisa sampai ke hal-hal yang apa ya sifatnya aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalau minyak dipanaskan berulang-ulang, makin cair atau makin kental? Kental ya, Bu? Siapa yang menjawab? Melvi, Bu. Siapa? Siapa yang menjawab? Melvi, Bu. Melvi. Kok kayak nggak pede? Kamu suka bantu orang tuanya masak nggak? Suka ke dapur nggak? Suka, Bu. Suka. Oke. Minyak yang sudah dipakai, minyak jelantah nih, dibandingkan dengan minyak yang belum dipakai. Mana yang lebih kental? Mana yang lebih kental, Melvi? Minyak jelantah ya, Bu ya? Minyak jelantah. Ya, jadi ini juga proses pemanasan, ini juga apa ya,
merupakan proses yang menyebabkan karakteristik fisik dari minyak itu berubah gitu. Nah, sebenarnya dalam proses pemanasan ini bisa terjadi pemutusan rantai, pemutusan ikatan rangkap gitu. Sehingga minyak yang tadinya mungkin tidak terlalu jenuh, dia berubah menjadi jenuh gitu. Nah, kalau dibilang minyak dia termasuk jenuh, berarti dia semakin sukar larut, semakin kental. Nah, ini teknik ini juga diterapkan di dalam pembuatan margarin atau juga mentega. Jadi coba zaman dulu kan ada yang dari minyak tumbuhan gitu ya. Kalau minyak tumbuhan itu kan udah pasti cair. Nah, untuk bisa sampai jadi padat, selain mungkin ada zat-zat pengental gitu ya, tapi sebenarnya ini prinsipnya adalah proses pentidakjenuhan gitu. Ya. Jadi tolong Izat nanti dilengkapi lagi. Jadi kenapa dia padat bukan semata-mata juga karena rantai hidrokarbonnya yang panjang, tapi ini ada proses, ada teknologi untuk pemadatan terkait dengan sifat-sifat kimiawi dari lemak itu sendiri atau tepatnya asam lemak. Gitu. Paham? Tadi belum ditampilkan ya sifat kimiawinya. Izat dan teman-teman. Asam lemak sifat kimiawinya ada di atas. Mana? Mana coba? Sifat kimia asam lemak adalah asam lemah. Terionisasi, bukannya ini maksudnya yang reaksi-reaksinya. Ya, bahwa dia bisa mengalami autooksidasi gitu ya, kemudian penambahan ion dan seterusnya. Reaksinya Izat. Ya, reaksi-reaksi yang terjadi pada asam lemak. Tadi pertanyaan siapa itu? Itu sebenarnya saling terkait. Iya, Ibu. Deva ya? Iya, Ibu. Pertanyaan. Nah, itu mungkin harus dimunculkan untuk bisa memahami itu semua. Ya, kemudian dalam kasus Anda pernah lihat minyak curah, ya, jadi minyak yang tanpa merek yang biasanya di pasar gitu ya, atau di supermarket juga kadang ada minyak yang terus ada endapannya, ada gumpalannya gitu. Ya. Nah, ini kan juga terkait dengan sifat reaksi kimia dari asam lemak. Ya, atau mungkin yang pernah lihat orang bikin nasi goreng kambing. Ya, biasanya pakai lemak kambing itu yang putih-putih padat. Nah, ketika dimasukkan di dalam wajan yang panas, dia akan meleleh. Gitu. Nah, apa artinya itu? Nah, itu yang harus dikaitkan dengan karakteristik dari lemak itu sendiri. Bagaimana respon dari asam lemak terhadap panas misalnya, ya, terhadap oksidasi. Ya, itu nanti tolong ya Izat ya dilengkapi. Ya baik Ibu, nanti akan kami tambahkan. Ya, tentang reaksi-reaksi asam lemak. Baik, silakan dijawab pertanyaan berikutnya. Izin menjawab William Reynara dari kelompok 6. Apakah semua lemak jenuh meningkatkan kadar kolesterol? Jadi LDL atau low density lipoprotein itu bisa menyebabkan penyakit jantung. Tapi tidak semua lemak jenuh itu mempunyai efek buruk bagi tubuh. Contohnya asam laurat dan asam stearat. Pertanyaan siapa? Halo? William Reynara. William.
Ya. Apakah semua lemak jenuh meningkatkan kadar kolesterol? Oke, jadi gimana Anda menjawabnya? Coba kata kuncinya apa dalam pertanyaan itu? Ayo biasakan cermat. Kalau ada pertanyaan begitu, kata kuncinya apa? Kata-kata mana yang harus dicermati secara detail? Lemak jenuh. Lemak jenuh. Oke, terus apa lagi? Kolesterol. Kolesterol, betul ya. Jadi begitu biasakan cari kata kuncinya dulu. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan lemak jenuh? Lemak Apa yang cirinya lemak jenuh? Dikatakan jenuh, dia punya ikatan rangkap atau tidak? tidak mempunyai ikatan rangkap. Iya, terus rantainya biasanya panjang, pendek? Kan tadi Panjang. ada karakteristik yang membedakan antara asam lemak jenuh dan tak jenuh. Oke, jadi artinya gini, untuk menjawab pertanyaan seperti itu, Anda cari pertama sifat-sifat asam lemak jenuh. Oke. Kemudian konsep kedua, Anda cari kolesterol. Nah, asam lemak jenuh tadi sudah terjawab. Kolesterol sekarang. Kolesterol itu apa sih? Kolesterol itu apa dia? Coba dalam klasifikasi lipid. Kan Dia tadi masuk ke dalam sterol. Klasifikasi lipid kan ada 3 tadi, lipid sederhana, lipid kompleks, dan derivat lipid. Itu derivat lipid, turunan. Coba kalau kita lihat tadi asam lemak, lipid itu struktur dasarnya kan udah kita bahas, RCOOH. R-nya rantai hidrokarbon, gitu kan. Kolesterol coba, rantai hidrokarbonnya gimana? Rantai lurus? Itu kan udah ada cincinnya. Makanya dia termasuk turunan. Ya, jadi bukan asam lemak murni ada di situ. Tapi dia sudah termodifikasi. Itu. Jadi Anda harus bedakan asam lemak jenuh dengan kolesterol. Gitu. Ini dua hal yang berbeda. Ya. Mau jenuh, mau tidak jenuh itu sebenarnya dalam jalur metabolismenya bisa saja meningkatkan atau menghasilkan produk derivat lipid. Salah satunya adalah kolesterol. Gitu. Tetapi karena asam lemak jenuh ini memang lebih sulit terhidrolisis, maka dia yang dianggap seolah-olah dia meningkatkan kolesterol, padahal ya itu 2 hal yang berbeda gitu loh. Ya, makanya jangan ambil statement yang meragukan, yang sifatnya populer. Orang awam taunya lipid ya kolesterol gitu, konteksnya kolesterol, padahal kan itu ceritanya panjang gitu loh untuk sampai ke kolesterol. Ya. Orang awam kan taunya itu, yang namanya lipid pasti kolesterol, minyak kolesterol, semua kolesterol. Padahal kalau Anda sudah belajar biokimia, Anda harus bisa membedakan tadi 3 golongan. Lipid sederhana, lipid kompleks, dan derivat lipid. Bahwa kolesterol itu termasuk dalam derivat lipid, dia turunan. Jadi mau mengkonsumsi lipid yang manapun bisa aja terbentuk kolesterol gitu. Paham nggak maksudnya? Iya Bu, paham Bu.
Ya, jadi mungkin pertanyaannya juga harus lebih bijak gitu. Jangan semua-semua dikaitkan dengan kolesterol. Oke, kalau kita bahas kolesterol sekarang, mumpung di kolesterol, sebenarnya dia kita perlukan nggak? Kolesterol. Perlukan Kita Ibu. perlu kolesterol nggak? Iya, perlukan. Untuk apa? Untuk apa kolesterol? Fungsinya untuk apa? Hormon, Bu. Hormon. Hormon, Bu. Hormon. Terus untuk apa lagi? Ya, komponen membran, ya, bilayer lipid. Itu jenis lipidnya adalah fosfolipid dan kolesterol, jangan salah. Jadi kita perlukan dia untuk membran. Nah, sekarang kenapa kok kayaknya kita khawatir banget dengan kolesterol gitu, padahal kita butuh itu. Sebenarnya apa yang jadi persoalan? Ayo balik lagi tadi karakteristik dari lipid apa? Karakteristik yang utama sekali dari lipid apa? Tidak larut dalam air. Bagus. Tidak larut dalam air. Ini yang jadi persoalan. Gitu. Sementara di tubuh kita, sistem transportasi kita paling banyak itu kan air. Darah kita itu kan komposisi terbesarnya air. Anda bisa bayangkan jika lipid ini berada di dalam darah, sementara dia sulit larut di air. Apa akibatnya? Menempel, numpuk, Bu. Nempel. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi persoalannya bukan semata-mata keberadaan dia, tetapi mekanisme transportnya yang jadi masalah. Gitu. Ya, nempel, membentuk kerak. Coba gini, Anda perhatikan saluran pembuangan air lah, tempat cuci piring itu. Kan minyak segala masuk ke situ. Lama-lama kan berkerak di situ. Kira-kira seperti itu pembuluh darah kita. Ya. Dengan sebagai akibat bertumpuknya lipid. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi yang jadi persoalan bukan keberadaan dia, tetapi mekanisme transportnya. Gitu. Dan dia itu molekul yang cukup besar, makanya kan sistem dia nggak mampu menembus membran. Ya, ada mekanisme pengangkutan, nanti teman-teman cari lagi, nggak harus izat ya, siapa aja boleh cari, karena ini prinsipnya belajar bersama. Gitu. Mekanisme transportnya, bahwa dia harus dalam bentuk kilomikron. Jadi suatu molekul lipoprotein. Gitu, untuk mekanisme pengangkutan dari lipid. Ya, cari ya kata kuncinya kilomikron. Gitu. Ya, dalam mekanisme pengangkutan. Oke, bisa lanjut, silakan. Silakan dijawab pertanyaan berikutnya. Baik, saya akan mencoba pertanyaan dari Nelia. Bagaimana metabolisme lipid dalam tubuh? Sebelumnya saya ada gambar. Itu pertanyaannya terlalu luas itu, Nelia. Mungkin bisa Anda perjelas. Nah, kalau Anda tanya bagaimana metabolisme lipid dalam tubuh, ya itu bisa 2 pertemuan. Ya, Nelia, mungkin bisa lebih spesifik pertanyaannya.
Mungkin kan tadi dijelaskan kalau misalnya itu apa tadi metabolisme karbohidrat ya Bu. Nggak kedengeran, Nelia. Silakan yang ingin menjawab. Nelia suaranya saya nggak bisa mendengar. Ya mungkin karena jaringan kayaknya Bu. Teman-teman bisa dengar suara Nelia nggak? Sama Bu, tadi kurang jelas di saya juga. Ya, oke. Sekarang Nelia bisa jelaskan mungkin lebih spesifik pertanyaannya. Halo Nelia. Nelia, Anda bicara atau memang diam? Sepertinya keluar, Bu, Nelia. Ya sudah, kalau gitu dijawab pertanyaan yang lain dulu. Mungkin saya izin jawab pertanyaan Siti dulu kali ya, Bu. Silakan. Itu pertanyaannya, mengapa lemak tak jenuh lebih cepat teroksidasi dibandingkan dengan lemak jenuh? Itu tadi berkaitan dengan ikatan rangkapnya. Kalau misalnya ikatan rangkap itu lebih mudah teroksidasi, makanya tadi udah jelas juga ya, tadi dijelasin sama Bu Titin, kalau misalnya dia dipanaskan, dia teroksidasi gitu, kemudian ikatan rangkapnya pun diputus, ikatan rangkapnya diputus menjadi ikatan tunggal, menjadi lemak jenuh. Jadi kenapa lemak tak jenuh itu lebih cepat teroksidasi? Karena lemak tak jenuh itu memiliki ikatan rangkap yang mudah untuk diputus. Ya, bagus Izat. Sudah jelas, jawabannya sudah benar. Silakan untuk pertanyaan berikutnya. Siapa yang ingin menjawab? Saya ingin menjawab pertanyaan Santi Suryani yang bagaimana cara lilin dapat digunakan sebagai lapisan pelindung untuk kulit, rambut, bulu, dan sebagainya. Jadi kan sifat lilin sukar larut dalam air atau ya. Jadi pada vertebrata lilin disekresi oleh kelenjar kulit sebagai kulit pelindung untuk membuat kulit bersifat fleksibel. Jadi kalau misalkan unggas atau burung berenang dalam air, bulunya tidak basah gitu. Terus daun dilapisi oleh lilin pelindung. Penampakannya berkilat pada daun tumbuhan tropik, misalnya daun holly dan rhododendron. Terus pada rambut, kual, dan bulu juga dilapisi oleh sekresi lilin. Iya, mungkin pertanyaannya juga harus diperbaiki. Bagaimana cara lilin dapat digunakan? Maksudnya apa ini? Bagaimana cara lilin dapat digunakan? Caranya gimana? Ya. Gini teman-teman, Anda calon guru ya, Anda harus juga bisa merangkai pertanyaan. Ini yang bertanya siapa? Santi. Mana Santi? Santi. Saya Bu.
Ya, Santi bertanya seperti ini, harapannya, jawaban yang diharapkan tuh gimana coba? Mungkin bisa dijelasin tentang prosesnya, Bu. Proses apanya? Jadi gini teman-teman, nanti kalau Anda jadi guru, Anda bikin pertanyaan, ya, Anda harus bisa membayangkan jawabannya juga. Gitu. Kalau sekiranya Anda aja nggak bisa jawab, gitu loh. Nggak bisa jawab bukan karena materinya, tapi karena kalimatnya yang tidak tepat. Nah, ini bahaya. Nanti siswa nilainya jelek-jelek, Anda anggap dia belum paham, padahal dia nggak ngerti pertanyaannya. Gitu. Jangankan sampai jadi guru, nanti ketika Anda melakukan penelitian, ya, skripsi, Anda nyusun instrumen, pernyataannya Anda sendiri aja nggak bisa jawab, lalu Anda sebar itu instrumen, datanya akan bias. Gitu. Nah, ini contoh pertanyaan dari tadi tuh, pertanyaan William, segala ya. Pertanyaan Santi, bagaimana cara lilin dapat digunakan? Kalau saya baca begini, ya dipanaskan dulu sampai leleh, terus dilumuri di rambut, gitu. Apakah jawaban itu yang Anda inginkan, Santi? Saya yakin bukan itu. Santi? Iya, Bu, bukan. Nah, makanya karena pertanyaan Anda salah, gitu loh. Mungkin ya. Ini penjelasannya mengapa lilin bisa berperan sebagai lapisan pelindung kulit, rambut, bulu, dan lain-lain. Ya, itu karena tadi sifat hidrofobnya. Ya, sehingga dia bisa mengurangi penguapan, gitu. Bisa mengurangi iritasi pada rambut, pada kulit, misalnya. Apakah itu yang Anda maksudkan, Santi? Iya, Bu. Ya, jadi tolong teman-teman harus berlatih, tetap berlatih. Berlatih bertanya dan juga berlatih untuk menjawab. Silakan, apakah masih ada pertanyaan yang belum terjawab? Kelompok pemateri? Tinggal pertanyaan Nelia dan pertanyaan Deva. Tadi pertanyaan Deva kan reaksi kimia apa saja yang terjadi pada lipid. Di PPT kami belum ada, jadi nanti akan kami tambahkan. Iya. Nelia, apakah sudah bergabung kembali? Sudah, Ibu. Maaf, Bu, saya keluar masuk Zoom. Jaringannya kurang stabil. Tadi ada yang ingin menjawab pertanyaan Nelia? Silakan, tadi ada yang ingin menjawab pertanyaan Nelia? Ya, Bu, baik, saya akan mencoba menjawab. Tapi maaf sebelumnya kalau berisik di rumah lagi ada yang bangun. Jadi metabolisme lipid itu sebuah proses yang rumit ya. Banyak tahapnya, mulai dari lipid yang dikonsumsi dari makanan atau produksi lipid dalam tubuh sampai ke transformasi lipid menjadi struktur dalam tubuh gitu. Lipid di sini yang dimaksud adalah lemak atau substansi yang mirip lemak seperti yang sudah disebutkan oleh Bu Titin tadi, seperti minyak, asam lemak, lilin, dan kolesterol. Mayoritas lipid dari makanan itu terbentuk dari trigliserida dan kolesterol. Keduanya merupakan jenis lipid yang bisa membahayakan kesehatan jika kadarnya berlebihan. Lalu, ini gambar yang saya cantumkan di sini.
Lipid awalnya itu mulainya dari mulut, mengalami tahapan pencernaan, terjadi penyesuaian suhu tertentu pada saat lipid dikunyah di mulut. Lalu ke lambung, lipid mengalami proses pencernaan dengan bantuan asam dan enzim menjadi bentuk yang lebih sederhana. Selanjutnya, lipid masuk ke hati, empedu, dan masuk ke dalam usus kecil. Dari kantung empedu, lipid akan bergabung dengan bile yang merupakan senyawa yang penting untuk proses pencernaan pada usus kecil. Selanjutnya, hasil pemecahan tersebut akan diubah oleh enzim yang ada di pankreas, yaitu enzim lipase, menjadi asam lipid dan gliserol. Kelebihan lipid kemudian disimpan dalam tubuh dan sebagiannya akan bergabung dengan senyawa lain dan akan dikeluarkan lewat usus besar. Mungkin secara umum saya menjelaskannya seperti itu sih, karena mungkin seperti yang Bu Titin bilang tadi, kalau metabolisme lipid sangat luas gitu jangkauannya juga. Bagaimana Nelia? Menjawab siapa barusan? Siapa yang menjawab? Melvi, Bu. Melvi. Ya, Melvi dan teman-teman yang lain, ya jangan biasakan kata Bu Titin. Nggak boleh begitu. Menjawab pertanyaan juga nggak boleh. Seperti kata Bu Titin, Izat juga gitu. Nggak boleh, perkataan seseorang itu nggak boleh dijadikan rujukan. Bukan rujukan ilmiah gitu loh. Jadi, ini yang dijelaskan oleh Melvi, ini nih sebenarnya bukan metabolisme. Kalau metabolisme itu terjadinya di dalam sel. Ini masih proses pencernaan. Gitu. Ya, metabolismenya itu ada di dalam sel. Nah, mungkin nanti lebih jelas dibahas dalam mata kuliah biologi sel. Nah, di sini ada yang ikut aliran darah. Nah, ini tadi yang saya minta Izat dan teman-teman untuk mencari. Ya. Kenapa kolesterol itu jadi masalah gitu. Bisa menimbulkan masalah terkait dengan mekanisme transportasinya. Nah, ini yang coba cari lebih dalam, lebih detail. Kata kuncinya kilomikron tuh ada tuh di situ, kilomikron. Bu, saya ketemu sih Bu kilomikron yang kolesterol, yang lipoprotein dari jurnal. Iya. Iya, nggak apa-apa, tapi kan basicnya belum tahu gitu. Dari jurnal pasti Anda cari kilomikron, satu kata itu aja, tapi maksud saya kilomikron terkait dengan mekanisme transportasi lipid. Jadi mulai dari penyerapannya dalam sistem pencernaan sampai beredar ke seluruh tubuh dan masuk ke dalam sel. Nah, itu yang saya harapkan Anda bisa menemukan informasinya gitu. Ya, boleh nanti di share di mana? Ada Google Classroom ya? Silakan nanti di-share. Oke, masih ada lagi pertanyaannya? Sudah terjawab semua? Tinggal pertanyaan Deva, tapi ini terkait dengan PPT tentang reaksi kimia, nanti akan kami tambahkan. Ya, nanti dilengkapi ya. Baik, saya masih ada waktu. Ini saya akan menyoroti klasifikasi. Coba Izat boleh tampilkan lagi klasifikasi lipid. Iya. Di sini berdasarkan strukturnya, ini berdasarkan fungsinya lipid simpanan, cuma dua ini. Berdasarkan komposisinya nggak ada. Yang berdasarkan komposisi yang sederhana dan kompleks kan, Bu? Iya, sederhana, kompleks, dan derivat. 3. Mana coba tampilkan yang sederhana. Nanti perbaiki PPT-nya ya.
Ya, Ibu. Gliserida dan lilin. Oke. Nah, kata kunci yang harus Anda miliki di sini, apa makna dari lipid sederhana? Tampilkan lipid sederhana dulu, Izat, jangan bergerak-bergerak. Apa artinya di sini lipid sederhana? Nah, kata kuncinya bahwa dia terdiri dari asam lemak dan alkohol. Alkoholnya bisa macam-macam. Ya, yang paling umum itu adalah gliserol. Gliserol. Nah, contoh dari lipid sederhana ada gliserida, trigliserida biasanya. Nah, ini adalah ester asam lemak dengan gliserol. Ya, lilin juga seperti itu, tapi lilin dia punya asam lemaknya rantai panjang, alkoholnya juga rantai panjang gitu. Tapi komposisinya itu hanya benar-benar asam lemak dan alkohol. Ada gambarnya, Izat? Nah, ini gliserida ini. Yang paling umum kita temukan itu dalam bentuk trigliserida. Jadi satu molekul gliserol dengan 3 asam lemak itu yang ada. R aksen, ya. Ini apa, masa R-nya gini sih? R dalam kurung R aksen, ini apa nih maksudnya? Ya, jadi bisa Anda tuliskan trigliserida itu R-nya ada R1, R2, R3 gitu. Artinya itu ada 3 asam lemak. Terus lilin, mana lilin? Contoh, cari gambarnya yang bagus deh. Nah, lilin di situ coba dilihat R-nya itu rantai hidrokarbonnya panjang. C-nya C30 di situ. Nah, kemudian alkoholnya juga seperti itu, alkohol berantai panjang. Tapi tetap komposisinya hanya asam lemak dan alkohol, maka dia tetap digolongkan sebagai lipid sederhana. Kalau yang kompleks, coba tampilkan yang kompleks. Dikatakan kompleks karena selain mengandung asam lemak dan alkohol, dia juga mengandung senyawa lain. Gitu. Misal, 1 fosfolipid. Ya, fosfolipid berarti dia mengandung fosfat. Boleh tampilkan fosfolipid? Nah, fosfolipid dia punya kerangka dasar itu yang namanya asam fosfatidat. Asam fosfatidat itu apa? Ya, ada gliserol tetap, ada asam lemak, dan ada fosfat. Tuh yang warnanya merah itu ya. Nah, itu makanya dikatakan bagian kepala. Kepala yang bersifat hidrofil. Dan ekor yang bersifat hidrofob. Gitu. Itu cirinya dari fosfolipid. Ini struktur dasarnya yaitu yang namanya asam fosfatidat. Nah, nanti asam fosfatidat ini tergantung dia mengikat apa. Ya, maka dia punya macam-macam nama. Gitu. Nah, jadi ini yang ditampilkan masih struktur dasarnya. Nah, kalau dia mengikat, tadi ada fosfatidilkolin, fosfatidil etanol amin, nah itu dinyatakan dari jenis alkohol lain yang terikat di situ. Nah, boleh tampilkan Izat fosfatidilkolin, fosfatidilserin, dan fosfatidil etanol amin. Yang tadi aja deh nggak jelas gambarnya, yang barusan, yang ada asam fosfatidat lagi atasnya. Ya. Nah, di sini kan kelihatan nih. Ini asam fosfatidatnya yang kiri. Nah, jadi pada gugus fosfatnya dia mengikat lagi alkohol. Ya. Dalam hal ini adalah kolin, maka namanya fosfatidilkolin.
Nah, kalau kolin ini digantikan dengan senyawa lain, etanol amin, jadi namanya fosfatidil etanol amin. Kalau serin, jadi fosfatidil serin. Tapi kerangka dasarnya, yang ini yang sebelah kiri, itu sama. Yang di sini nih. Ini kerangka dasarnya. Yang sebelah kiri digambarkan di sebelah kanan, itu yang ada R. Nah itu adalah bagian ekor di sini. Kepalanya ini yang ada gugus fosfat di atas nih yang warna merah. Ya, nah bagian fosfat nanti bisa mengikat senyawa lain, alkohol lain. Nah inilah yang masuk dalam golongan fosfolipid. Mungkin nanti diperbaiki ya penggolongannya, ada fosfolipid, ada glikolipid. Tolong dicatat. Nah glikolipid ini nanti jenisnya juga macam-macam gitu. Ya. Contoh berikutnya apa, Izat? Jadi jangan rancu mengklasifikasikannya. Sphingolipid ini kerangka dasarnya adalah sphingosine. Boleh tampilkan gambarnya? Ini udah sphingomyelin, sphingosinnya nggak ada. Kira-kira dia adanya di mana ini sphingolipid? Sphingomyelin ada di mana? Pernah dengar? Dia ada di selubung mielin, Bu. Myelin tuh di mana? Di saraf. Ya, di sistem saraf. Cerebrosida, gangliosida, cerebral berarti otak besar, cerebrum, selaput otak. Gangliosida, ganglion. Nah, ini sistem ganglion ini adalah sistem saraf pada serangga. Tuh ya. Nah, itu biokimia ini lagi-lagi saya katakan basic ya. Jadi harus dikaitkan juga dengan mata kuliah lain. Kalau dengar kata seperti ini harusnya udah langsung ke mana ini gitu. Ya, nanti di fisiologi akan muncul lagi istilah-istilah ini. Jadi Anda jangan nanti lewat biokimia lewat pula materinya gitu. Ya. Izat nanti lihat klasifikasinya diperbaiki ya. Fosfolipid, glikolipid. Nah, glikolipid nanti ada macam-macam lagi. Salah satunya ini. Sphingosine. Kemudian yang derivat, coba tampilkan. Mana Derivat yang tadi steroid nanti. Ya berarti belum ada ya kamu klasifikasi itu. Derivat lipid itu adalah senyawa-senyawa yang jika dihidrolisis itu menghasilkan komponen dari lipid gitu. Ya, hasil hidrolisis maupun juga senyawa-senyawa sekunder, metabolit sekunder yang bahan bakunya adalah asam lemak. Ya. Ada beberapa golongan di situ, ada steroid, ya, steroid, ada juga terpenoid. Nah, itu juga turunan dari lipid. Semua itu merupakan metabolit sekunder. Bisa ditemukan pada hewan maupun tumbuhan. Ya, biasanya kalau pada tumbuhan ini yang sebagai mekanisme pertahanan diri dan dia dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai kepentingan. Ya, baik untuk kepentingan industri, ya, industri macam-macam.
industri parfum, obat-obatan, obat herbal. Nah, itu semua memanfaatkan metabolit sekunder. Gitu, dari tumbuhan tentu saja kalau obat herbal. Pada hewan ya, termasuk juga pada tubuh kita ada steroid yang tadi disampaikan salah satunya adalah untuk hormon. Ya. Hormon apa tuh hormon steroid? Hormon yang berkaitan dengan sistem apa kalau dibilang hormon steroid? Reproduksi. Sistem reproduksi, ya bagus. Ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi tolong teman-teman, materinya tuh memang banyak, ya, cukup banyak materinya. Izat boleh stop share? Ya, materinya memang banyak. Dan kita membahas dalam 1 kali pertemuan. Ya, 1 kali ya. Jadi tolong teman-teman di luar jam ini juga harus mau mencari informasi baik untuk memastikan lagi konsep-konsep dasar maupun untuk pengembangan. Karena Anda jangan salah, makna dari 2 SKS itu bukan hanya 2 kali 50 menit tatap muka. Ya, tetapi harus 1 kali 60 menit sebelum perkuliahan dan 1 kali 60 menit sesudah perkuliahan. Ya. Jadi tugas mandiri dan tugas terstruktur. Gitu. Nah, mungkin belum lengkap yang kita diskusikan hari ini, tapi di luar jam saya berharap Anda semua masih semangat untuk mencari tahu lebih banyak tentang hal ini. Karena kaitannya dengan materi-materi perkuliahan yang berikutnya juga sangat banyak begitu. Ya, terima kasih untuk Izat dan teman-teman kelompok pemateri pada hari ini yang sudah menyampaikan materinya dengan baik. Tolong diperbaiki PowerPoint-nya sesuai hasil diskusi tadi ya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah aktif menyampaikan pertanyaan. Saya berharap pertemuan berikutnya bukan hanya aktif mengemukakan pertanyaan tetapi juga memberikan pendapat ya, sebagai bahan diskusi. Dan teman-teman yang hari ini belum aktif, saya berharap pertemuan selanjutnya semuanya aktif. Sehingga diskusi ini dari berbagai arah. Ya, tidak hanya 1 atau 2 arah. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dan belum lengkap saya sampaikan. Semoga diskusi hari ini bermanfaat. Kita tutup perkuliahannya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi.